Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Zaratul Azamia dari Prodi Matematika dengan NIM 240101221401010. Di video ini saya akan mereplika proyek sistem alarm kebakaran menggunakan sensor suhu dan gas. Di sini saya menggunakan perangkat lunak simulasi yang disebut Tinkercad. Pertama, kita buka dulu website perangkat lunak yang bernama Tinkercad. Setelah masuk, kita perlu mengklik menu baru atau New dan klik Sirkuit untuk membuat proyek baru. Setelah melakukannya, ruang kerja kosong akan terbuka dan daftar komponen akan tersedia. Nah, di sini komponennya ada Arduino berfungsi untuk mengembangkan sistem alarm kebakaran, breadboard untuk meletakkan komponen kecil yang lain, LM35 temperatur untuk merangsang sensor pada temperatur tertentu, gas sensor untuk merangsang gas atau asap pada tingkatan tertentu, LED sebagai indikator lampu, dan yang terakhir ada piezo sebagai indikator suara. Selanjutnya, saya akan mencari kotak Arduino di daftar komponen dan meletakkannya ke ruang kerja kosong. Kemudian, saya akan mencari breadboard agar dapat memasang komponen yang diperlukan di atasnya. Dan saya akan meletakkan breadboard ke ruang kerja. Sekarang, saya mencari sensor suhu, lalu saya akan meletakkannya ke breadboard. Saya juga membutuhkan sensor gas, kemudian saya letakkan ke breadboard. Sekarang, untuk memberikan peringatan pada alarm kebakaran, kita membutuhkan LED dan piezo buzzer. Saya akan mencari piezo dan meletakkannya ke ruang kerja. Lalu, saya juga mencari LED dan meletakkannya pada ruang kerja. Kemudian, kita ke koneksi sirkuit komponen. Pertama adalah sensor suhu. Sebelum memberikan sinyal daya, untuk itu kita perlu mengatur pin dasar yaitu 5 tegangan yang merupakan daya dan memungkinkan mengubah warna menjadi merah untuk menunjukkan bahwa itu adalah kabel listrik. Demikian pula kita membutuhkan ground dan ubah warna kabel menjadi hijau untuk menunjukkan bahwa itu kabel ground. Dan sekarang kita ke koneksi sensor suhu. Daya di bagian kiri harus diberikan ke tegangan 5 dan kabel diubah menjadi warna merah. Begitu pula ground di bagian kanan harus diberikan pada pin ground dan ubah warnanya menjadi warna hijau. Sekarang, sinyal Vout yang ada di bagian tengah pada LM35 atau sensor suhu harus diberikan ke salah satu pin analog Arduino. Kemudian, ubah warnanya menjadi beberapa warna berbeda, misalnya oranye untuk menunjukkan bahwa itu adalah kabel input. Demikian pula dari 6 pin sensor gas, 3 pin harus dihubungkan ke daya. Dan seperti yang Anda lihat, saya menghubungkan 3 pin ke daya dan membiarkan kabel berwarna merah. Lalu, input sensor gas harus diberikan ke salah satu pin analog, katakanlah pin A1, dan saya mengubah warna yang mirip dengan warna sinyal suhu, untuk menunjukkan bahwa itu adalah sinyal input. Dan saya memberikan lagi salah satu koneksi ke ground. Lalu saya ubah warnanya menjadi warna hijau. Berikutnya, kita juga membutuhkan resistor sehingga jumlah arus yang melewati sensor dapat dibatasi.
Hal ini disebabkan karena ketika arus berlebihan melewati sensor, mereka mungkin rusak dan akan terbakar sehingga diperlukan resistor. Lalu ke koneksi piezo. Pin positif harus diberikan ke salah satu pin digital, misalnya pin nomor 7. Dan pin negatif diberikan ke ground. Saya akan mengubah warna koneksi piezo untuk menunjukkan bahwa itu adalah sinyal output. Kemudian lampu LED. Untuk menunjukkan output itu sendiri, terminal katoda harus terhubung ke ground. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, resistor diperlukan agar sensor atau LED tidak akan terbakar karena arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Lalu kita ubah warna pada koneksi resistor menjadi warna biru untuk menunjukkan sinyal output, dan kita juga dapat mengubah warna lampu LED. Di sini, kabel biru menunjukkan sinyal output dan kabel oranye menunjukkan sinyal input. Sensor gas terhubung ke I0 dan suhu ke A1. Demikian pula piezo terhubung ke pin nomor 7 dan LED terhubung ke pin nomor 13. Selanjutnya, proses pemrograman kepada Arduino seperti yang ada di video referensi. Dan untuk memberikan kode, kita perlu mengklik opsi kode dan pergi ke teks sehingga kita bisa mengetikkan kode. Kita hanya dapat menghapus kode default yang disediakan oleh perangkat lunak simulasi dan menggantinya dengan kode kita sendiri. Jadi, itu sebabnya float time diberikan, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Vout adalah output dari sensor suhu, dan Vout 1 adalah ketika suhu meningkat dan tegangan baru akan dihasilkan. Dan LED diberikan ke pin nomor 13. Sensor gas juga mengeluarkan beberapa nilai yang mungkin berupa konsentrasi asap atau beberapa gas di sekitarnya. Piezo terhubung ke pin nomor 7. Kemudian ke mode pin pengaturan Arduino A0, yaitu sensor gas dianggap sebagai input. Dan A1 dianggap sebagai input juga, yang tidak lain adalah suhu yang merupakan output dari sensor gas. Dan sensor suhu dianggap input ke Arduino. Sekarang LED dan piezo yang digunakan untuk memberikan peringatan yang mana ditetapkan sebagai output, yaitu ketika suhu tinggi atau konsentrasi asap tinggi. LED atau piezo akan disetel ke tinggi dan diberikan serial begin yang digunakan untuk mengaktifkan serial monitor. Kemudian loop. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Vout tidak lain adalah output dari sensor suhu sehingga dapat diinput dengan menggunakan perintah yang disebut analog read. Dari A1, karena sensor suhu terhubung ke A1, tegangan baru dihitung dengan menggunakan analog read. Begitu pula sensor gas analog read A0. Sekarang untuk tujuan peringatan, jika suhu lebih besar dari atau sama dengan 80, yang merupakan nilai ambang batas, jadi jika lebih dari 80, LED diatur ke tinggi. Jika sensor gas lebih besar dari atau sama dengan 100, maka 100 adalah nilai ambang sensor, maka piezo diatur ke tinggi atau piezo diatur ke rendah. Sekarang, untuk membedakan antara nilai gas dan nilai suhu, kita menggunakan serial print di mana ia dengan jelas mengetikkan nilai berapa. Jadi, derajat sama dengan serial print. Ketik suhu dan dalam sensor gas sama dengan serial print. Ketik nilai sensor gas dan penundaan 1000 milidetik. Untuk mengamati output dari kode, mari kita mulai simulasi. Tetapi sebelum itu kita perlu mengklik monitor serial sehingga kita dapat mengamati perubahannya.